ya balik sama gue di konten news gitu cuy. Jadi gue record tanggal 23 bulan Oktober 2022 gitu ya. Ada 3 seperti biasa ya. Ada dari Nagatoro yang dapat visual terbarunya ya buat 2023 ya, Januari gitu ya, yang season kedua. Karena season satunya udah cukup sukses menurut gue gitu ya. Terus ada dari Arknight ya kan, ada dari Arknight ya. Ini tadi gue tuh sama buka main Melis itu cuy, tapi masalah internal gitu ya, server gitu ya. Nah tadi tuh gue buat bandingin tuh di main Melis gitu ya. Nah sekarang baru bisa buka nih. Terus ada dari Eurocamp yang dapat season ketiganya gitu ya, Anime Slice of Life yang dapat season ketiganya. Ada dari Arknight ya yang dapat dapat animenya gitu ya. Terus ada dari Eurocamp tadi yang bilang ya, dapat season ketiganya Anime Slice of Life gitu ya. Mungkin kita mulai aja dari Eurocamp ya. Eurocamp melalui tweetnya @eurocamp_anime dapat keputusan anime season ketiganya gitu ya. Ini source-nya dari manga ya, jadi source masih dari manga dan studionya harusnya masih sama gitu ya. Gue nggak nonton Eurocamp sih ya. Gue nggak nonton Eurocamp karena ya Slice of Life ya, gue jarang nonton anime model Slice of Life gitu ya. Dan studionya nggak ganti, masih si Station ya, jadi ya masih sama kayak yang sebelumnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya dapatnya ratingnya segitu ya, dan ini lumayan gede buat anime Slice of Life, itu 8,29 gitu cuy. Berarti ya ada yang kasih 9 buat anime Eurocamp ini gitu ya. Ya kan, nah sini ini baru gini doang sih, belum ada visualnya. Ini masih dari manga gitu. Ini dari manga ini ya. Nah ini putusan komentar dari penulis ya, dan gini doang nih dari itunya. Nah ini dari manganya gitu ya. Jadi emang belum ada visualnya yang terbaru gitu ya. Jadi baru dari si itu baru dari manganya gitu ya. Jadi baru SSN dari manganya, bahkan posternya aja di sini dari ininya juga dari manganya ya. Jadi belum ada visualnya ya, baru ya keputusan doang gitu ya. Nah di sini yang lagi trending Sasuke Retsuden gitu ya, mungkin bakal dijadiin filler lagi gitu ya, Sasuke Retsuden gitu ya. Jadi kenapa banyak fillernya anime gitu ya, karena emang ya biar nggak kekejar manganya gitu ya. Jadi ada filler segala macam yang nggak masuk ke cerita utamanya gitu cuy ya. Ya berarti kita bakal ngelihat Naruto sakit ya mungkin gitu ya. Gue nggak baca sih Sasuke Retsuden gitu ya. Nah itu dari dari Eurocamp, dan itu juga sedikit membahas tadi di Sasuke Retsuden gitu ya, petualangan Sasuke gitu ya. Nah seingat gue Sasuke Retsuden itu Naruto-nya sakit gitu ya, nggak bisa ngeluarin cakra, banyak pakai cakra Kurama seingat gue itu. Inti dari Sasuke Retsuden seingat gue gitu ya. Nah jadi emang biar nggak kekejar aja dari manganya ya ceritanya, karena emang anime Boruto itu dari manga gitu ya, source-nya gitu ya. Nah gue nggak tahu itu yang sakit kayaknya sih Retsuden atau apa gitu, Sasuke Retsuden. Tapi singkat gue sih Sasuke Retsuden kayak. Tapi Sasuke Retsuden ya nyeritain petualangan Sasuke gitu ya di luar desa gitu ya, jalan misinya seperti apa. Jadi itu ngejalanin misinya yang dulu dijalanin sama Jiraiya gitu ya, sama Jiraiya gitu ya, ngejalanin misi itulah ya. Nah nih Sasuke Retsuden ya kan, manga apakah dijadiin di Boruto gitu ya, entah gitu ya. Apakah nanti akan ada pengguna pengguna Tota gitu ya, yang kalah sama bocil gitu ya. Kita lihat aja gitu ya, apakah ada ya orang yang punya jutsu hebat yang kalah oleh bocil gitu ya. Kita lihat aja gitu ya. Ini dari Eurocamp, dan sedikit bahas tentang Sasuke Retsuden gitu ya, karena gue udah ngikutin Boruto lagi gitu ya setelah kemarin lawan
lawan Isiki gitu ya. Nah itu terakhir gue ngikutin tuh lawan Isiki, lawan Jigen, udah habis itu udah tidak ngikutin lagi gitu cuy ya. Nah selanjutnya ada dari itu yang namanya Aknek ya, dia dapat 8 episode gitu ya, cuma dapat 8 episode yang keluar di fall 2022. Nah ini keluarnya itu tanggal 29 Oktober, jadi bentar lagi bakal keluar ya untuk Aknek, tapi belum tahu nih ya Social Watch-nya akan di mana gitu ya, apakah akan di YouTube ya, di YouTube si Yostar-nya langsung atau di mana gitu ya, belum tahu gitu ya. Jadi dia tuh dapat cuman 8 episode dan runtime-nya 24 menit gitu ya. 24 menit itu udah sama intro dan outro-nya gitu ya. Mungkin sama jadi berapa tuh, kita hitung aja intro 1,5 menit, outro 1,5 menit ya. Jadi ya kurang 3 menit gitu ya, mungkin 21 menit ya satu episode gitu ya, sama udah dipotong ya. Tapi ya gue nggak tahu kenapa cuma dapat 8 gitu ya. Tapi padahal ceritanya udah cukup jauh dan gue nih nggak tahu sih nyampe mana gitu ya. Mungkin ya di beberapa level gitu ya, kalau di animasin tuh cuman dapat beberapa menit gitu ya, mungkin gitu ya, bisa jadi sih, nggak tahu juga gitu ya, karena konsepnya di gamenya itu ceritanya model visual novel gitu ya, dan nggak ada voice nya gitu ya. Ya tapi kita lihat aja gitu ya, ya cukup lah ya, mudah-mudahan 8 episode cukup memuaskan. Dan grafiknya juga kalau lihat dari PV-nya sih cukup bagus gitu ya. Kalau gue sih cukup suka sih dengan grafik yang ada di animenya gitu ya, gue cukup suka lah ya. Nah kita tungguin aja, dapat 8 episode doang ya, tidak perlu kecewa gitu ya, yang penting itu kualitasnya. Kita lihat aja nanti ya kualitasnya apakah dengan 8 episode ini bagus atau tidak gitu cuy ya. Dan menurut dapat season berikutnya itu ya dari Aknek gitu ya, karena ada banyak gitu ya untuk ceritanya dari masing-masing karakter juga ada gitu ceritanya gitu ya. Dan ya gue nungguin banget si Aknek sih ya, tapi sayang 8 episode doang. Tapi ya udah ya, kita lihat aja nanti gitu ya, keluar tanggal 29 nih, gue record tanggal 23, jadi sebentar lagi keluar gitu ya. Tapi belum ada official watch-nya ada di mana gitu ya. Mudah-mudahan di YouTube ada ya, mudah-mudahan gitu ya, entah di Museum Indonesia atau di akunnya Yostar-nya langsung gitu ya. Nah ini ada Blu-ray-nya, ini websitenya. Ini nggak tahu ya, nggak di translatein. Ini biasanya ada muncul di sini tuh apa namanya, translate to Indonesia. Ini full Jepang nih ya. Ini cuman jualan kayak Blu-ray-nya doang. Ini terus ada shop apa sih, merchandise lah ya, merchandise. Nah di Blu-ray-nya ya kayak dapat CD-nya gitu yang Blu-ray-nya udah 1080, audionya udah mantep gitu ya. Nah jadi yang bagi nanya ini Blu-ray itu apa gitu, Blu-ray itu versi enchant gitu ya. Kalau di game tuh enchantnya ya, dari yang original tuh udah di enchant gitu ya. Kalau misalnya ada sensornya dilepas, dilihat ya, di full liatin kalau ada sensornya. Terus biasanya grafiknya lebih bagus ya daripada yang sebelumnya. Itu adalah Blu-ray, dan biasanya Blu-ray emang lebih bagus ya, yang gue bilang di enchant gitu ya. Itu dari Aknek gitu ya, tidak dibahas lagi gitu ya. Kita tinggal tungguin aja sih ya, tinggal tungguin aja. Dan gue mau ngeliat efek-efeknya karena dari masing-masing karakter tuh efek-efeknya bagus-bagus gitu cuy, dan karakternya latar belakang karakternya bagus-bagus juga gitu cuy ya, dan patut untuk tunggu gitu ya, nanti 5 hari lagi gitu ya, episode 1 gitu ya. Nah ini yang terakhir ada dari Nagatoro gitu ya. Nagatoro dapat season 2-nya. Di season 1-nya cukup sukses ya kalau gue bilang ya. Di sini kan cuma 7,76 gitu ya. Jadi emang nih genrenya slice of life ya, tapi gue nonton Nagatoro gitu ya. Kalau gue sih kasih rating 8 gitu ya. Karena menurut gue ya komedinya ya dapat gitu ya, menurut gue komedinya dapat. Terus grafiknya juga nggak jelek-jelek banget gitu ya. Ya cukup bagus lah ya, cukup bagus. Dan ada ciri khasnya lah ya. Dan emang slice of life tuh jarang gitu yang dapat 8 ke atas. Makanya Eurocamp, terus ada lagi tuh 8 lupa gue ya judulnya gitu ya.
bintang putri yang tujuannya cuma pengen turu gitu ya, gue lupa judul animenya gitu ya, itu dapat 8 lebih tuh emang udah berarti bagus banget gitu cuy ya. Kemudian Stay of Life dapat 8 lebih itu jarang gitu ya. Stay of Life komedi ya, komedi Stay of Life. Terus emang kalau ada romansa mungkin bisa ya 8 lebih, tapi kalau buat Stay of Life doang, komedi Stay of Life tuh jarang yang 8 ke atas sih ya. Kan ada komedi Stay of Life, ada romansa gitu ya, tapi entah apa season satunya dapat 7,76, tapi menurut gue ya cukup bagus gitu ya. Nah sini dapat season 2 nya pengumuman peran ya, dapat visualnya kurang lebih sama kayak season satunya gitu, tidak ada yang berubah gitu ya, karena emang studionya juga sama gitu ya, studionya juga sama. Oh beda ya, studionya beda malah ya. Iya studionya beda, tapi kalau dari visual sini sih kayak nggak ada yang beda dari season satunya sih ya. Entah apa gitu, ini akhirnya ada gitu yang nggak di studio itu, tapi namanya tuh grafiknya nggak jauh beda dari season satunya gitu ya. Mungkin karena emang baru-baru keluar ya, nggak jauh gitu ya mungkin, tapi ya bukan pertama sih Nagatoro yang ganti studio. Habis itu studionya grafiknya masih kayak season satunya, ada beberapa, tapi biasanya yang di studio grafiknya jadi beda dan jelek gitu ya, karena emang ganti staff, ganti studio gitu ya. Tapi di sini masih sama kayak season satunya ya, bahkan nggak ketara ganti studio gitu ya, entah apa itu ya. Mungkin tadi gue bilang gitu ya, karena nggak jauh rilisnya ya, rilis keluar dari season satunya ya. Tapi ini masih dari season kayak dari season 1 sih ya. Tapi ada season yang gue nggak tahu nih, berarti ini season 2 nya. Tapi kita lihat aja sih ya nanti gimana gitu ya. Ini kan ganti studio juga gitu ya, dan biasanya di studio staffnya ganti gitu ya biasanya ya, karena ini kan ganti studio biasanya grafikasi biasanya ya ada yang ini jelek gitu ya, biasanya gitu ya, beda dari season 1 ya. Tapi kalau dari visualnya di sini gitu ya tidak jauh beda dari season 1 gitu ya. Mudah-mudahan dari grafik segala macem ya masih kayak season satunya lah ya, masih formatnya ya, formulanya tuh masih season 1 ya, mudah-mudahan gitu ya. Ini karena ganti studio gitu ya, entah mengapa ya. Nah season 1 keluar 2021 nih ya, terus season 2 nya 2023 ya. Apakah karena emang waktu rilisnya nggak jauh beda ya tahunnya ya, termasuk deket lah ya, jadinya nggak terlalu ketara gitu ya, entah apa, atau emang ganti studio tapi staffnya yang dipakai tuh masih sama, entah gitu ya. Tapi kalau kita lihat OLM, dia bikin komisan, bukan bikin ya, nggarap komisan. Yang ngebikin tuh beda, yang nggarap bikin tuh penulis gitu ya, penulis ceritanya, mangakanya gitu ya. Yang garap komisan Summertime Render, setau gue disuruh banget ya, tapi gue belum nonton. Dan dia banyak nggarap anime yang Slice of Life. Ini Pocket gue nggak tahu ya, ini Pocket Monster gue, Pocket Monster itu ya, apa namanya, Pokemon ya ternyata ya, Pokemon gitu ya. Gue Pokemon gak nonton semua sih ya. Ni no Kuni gitu ya, ada Ni no Kuni, terus Inazuma, ada banyak anime lawas yang pernah dia garap gitu ya, kayak Ni no Kuni gitu. Ini Ni no Kuni movie-nya nih ya, gue belum pernah nonton sih ya, tapi ada di Netflix. Dia Slice of Life, setahu gue nih apa nih genrenya nih, setahu gue nih kayak ada Slice of Life nya juga nih, kayak ya model di kota-kota ya, tapi nggak ada Slice of Life nya karena emang movie gitu ya. Nah dia buat menggarap Slice of Life tuh ada 2 yang bagus gitu ya, itu komisan season 1 dan 2 gitu. Ini Slice of Life juga dan sukses ya, mudah-mudahan Nagatoro bisa mengikuti kesuksesan dari komisan gitu ya. Yang dari season 1 sama 2 nya stay di angka 8 gitu ya. Nah ini ke season 1 8,28, dan season 2 nya juga sama gitu ya. Nah turun dikit gitu ya, maksudnya nggak masih di stay di 8 lah ya, nggak dari 8 ke 7 atau enggak gitu ya, masih stay di 8 gitu untuk komisan gitu ya.
Ya mudah-mudahan ya Nagatoro bisa nambah ya rating kamu, dan atau enggak turun jadi 7 pas atau mungkin 6 gitu ya. Kalau 6 itu berarti sudah dipertanyakan gitu ya, why gitu ya, kenapa bisa begitu gitu ya. Tapi sih kalau melihat di visualnya sih tidak ada yang namanya yang mencurigakan gitu ya. Ini kan baru ini doang nih, kita lihat lagi aja nanti kalau udah mau keluar. Biasanya dia keluar itu apa namanya sih, teaser yang terbaru yang terakhir gitu ya, buat mau rilis gitu ya. Kita lihat aja nanti kalau udah keluar lagi PV-nya, kita reaction aja dari Nagatoro ya. Jadi ya mungkin itu aja 3 gitu ya. Dan sekarang trending topik Twitternya anime lagi, yaitu Sasuke Retsuden gitu ya. Apakah ini bisa ngeboost gitu ya namanya anime Boruto gitu ya. Karena gue nggak tahu nih ya, pas apa namanya tuh masih rame kan yang nonton anime Boruto gitu ya, atau yang masih apa namanya tuh yang nonton cuma fans Boruto gitu ya. Ya seperti ada pungkiri itu fans Naruto tuh nggak nonton Boruto lagi. Mungkin nontonnya waktu kembali masa kecil, habis itu lawan Ishiki, Jigen Ishiki ya, habis itu Momoshiki gitu ya. Di situ doang gitu ya ramenya gitu ya. Nah, apakah dengan Sasuke Retsuden ini, gua nggak tahu nih apakah manganya gitu ya. Nah, ini kan manganya gitu ya. Itu sini, nah, ini Naruto menurut tweetnya ini ya. Nah, ini udah yang nonton, yang baca Sasuke Retsuden banyak gitu ya. Nanti apakah dijadiin fillernya dari di anime Boruto gitu ya. Jadi buat emang butuh filler banget gitu ya. Emang sih Boruto emang kebanyakan filler cuy ya. Emang kebanyakan filler, jadi kayak jadi anime slice of life ya. Jadi biar gak kerasa ya slice of life nya, masukin filler Sasuke Retsuden lah ya. Yang Sasuke Retsuden harusnya gak kayak slice of life ya harusnya cuy ya. Karena Boruto tuh udah slice of life banget gitu cuy ya. Kita lihat aja ya apakah nanti jadi, ini bakal keren banget sih ya kalau misalnya Sasuke Retsuden dijadiin filler di Boruto ya, dijadiin animenya gitu ya. Kita melihat petualangan Bang Toyib gitu ya akhirnya gitu ya, masih dengan tangan satu gitu ya. Ya kita tunggu aja ya berita berikutnya gitu ya. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.